Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, Abu Bakar adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak meminta bukti atau keajaiban, karena hatinya yakin bahwa sahabatnya itu tidak mungkin berbohong. Inilah yang membuatnya mendapat gelar As-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Sejak saat itu, Abu Bakar menjadi salah satu pendukung terkuat Islam. Ia tidak hanya menyembunyikan keimanannya, tetapi aktif berdakwah. Dengan pengaruhnya di kalangan Quraisy, ia berhasil mengajak beberapa tokoh besar untuk masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka kemudian menjadi sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam tidak diterima dengan baik oleh kaum Quraisy. Ia menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Suatu hari, Abu Bakar mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa oleh kaum Quraisy di dekat Ka'bah. Tanpa ragu, ia segera datang dan membela beliau. Dengan berani, ia menegur para pemuka Quraisy dan berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia berkata bahwa Tuhannya adalah Allah?" Ucapannya membuat kaum Quraisy marah, dan mereka pun menyerangnya hingga wajahnya penuh luka dan berdarah. Namun, semua itu tidak menggoyahkan keimanannya. Abu Bakar terus setia kepada Nabi, bahkan mengorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Ia membeli dan membebaskan para budak muslim yang disiksa, termasuk Bilal bin Rabah, yang saat itu dijemur di padang pasir dengan batu besar di dadanya. Dengan kebijaksanaan dan pengorbanannya, Abu Bakar menunjukkan bahwa keimanan sejati bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Umar merasa lemah. Lalu, ia menarik kertas dari tangan adiknya. "Apa yang sedang kau baca ini?" tanyanya. Setelah membaca, ia sadar bahwa kabar yang ia dengar selama ini benar, adik kandungnya dan suaminya telah masuk Islam. "Jadi benar kalian sudah ikut Muhammad? Aku memusuhi orang lain, tetapi ternyata adik kandung dan adik iparku sendiri sudah menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia menarik kertas tersebut dengan kasar. Namun, Fatimah, adiknya, berkata dengan penuh keberanian meskipun mulutnya berdarah. "Ya Umar bin Khattab, innaka najasun bisyirkika." Artinya, "Wahai Umar bin Khattab, engkau najis karena syirikmu." Fatimah tidak takut. Ada kekuatan dalam dirinya. Umar yang sedang merasa lemah melihat adiknya begitu tegar. Fatimah melanjutkan, "Kau najis karena syirikmu, maka kau tidak layak menyentuh lembaran ini." Saat itu, Al-Quran belum berbentuk mushaf 30 juz seperti sekarang. Ayat-ayatnya masih tertulis di berbagai media, seperti tulang unta, pelepah kurma, dan batu. Namun, beberapa kertas juga sudah digunakan karena hubungan dagang dengan Mesir dan komunitas Yahudi yang sudah mengenal kertas. Salah satu kertas itu dipegang oleh Fatimah. Umar yang perkasa itu tiba-tiba merasa lemah. Adiknya, seorang perempuan yang mulutnya berdarah, tetap teguh membela Al-Quran. "La yamassuhu illal mutahharun." Artinya, tidak boleh menyentuh ini kecuali orang yang suci. Fatimah dengan tegas melarang Umar menyentuh lembaran itu dalam keadaan najis. Umar pun terdiam, lalu ia meletakkan lembaran tersebut dan pergi mandi. Setelah mandi, ia kembali dan membaca lembaran itu. Surah yang ada di dalamnya adalah surah Taha. Ta'aha'a. Ma anzalna'a, alaikal qur'ana litashka'a. Artinya, Ta'aha'a. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Umar membaca ayat itu dengan saksama. Sebagai orang Arab yang paham sastra, ia langsung menyadari bahwa susunan ayat ini bukanlah perkataan manusia biasa.
hatinya mulai luluh. Karena penasaran, ia segera pergi untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Nabi sedang berada di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat berkumpulnya kaum muslim secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Di sana, ada 40 orang laki-laki perkasa yang menjaga Nabi. Salah satu penjaga itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dijuluki Asadullah, singa Allah. Umar bin Khattab juga dijuluki Abu Hafs, singa perkasa. Maka, ini adalah pertemuan dua singa, Hamzah dan Umar. Ketika Umar tiba, Hamzah segera menyambutnya dengan tegas. "Jika kau datang untuk menyerah, maka kami menerimamu. Tetapi jika kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami akan membunuhmu, bukan dengan pedang kami, tetapi dengan pedangmu sendiri." Bagi seorang pejuang, dibunuh dengan pedang orang lain adalah hal biasa. Namun, dibunuh dengan pedangnya sendiri adalah penghinaan yang luar biasa. "Umar, kau datang ke rumah ini sebagai kawan atau lawan?" tanya Hamzah. Lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilakan Umar masuk. "Ma ja'abika, ya Umar?" Artinya, apa yang membuatmu datang ke sini, wahai Umar? Dengan penuh keyakinan, Umar menjawab, "Jitu liumina billah wa bika wa biladzi unzila ilai." Artinya, aku datang untuk beriman kepada Allah, beriman kepadamu, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu. Lalu, Umar pun bersyahadat di hadapan Nabi. Seketika, para sahabat bergembira. Doa Nabi agar salah satu dari dua Umar masuk Islam akhirnya terkabul. Umar bin Khattab kini menjadi seorang Muslim. Lalu, para sahabat bertanya kepada Umar, "Alasna, alal haq? Bukankah kita berada dalam kebenaran? Apa yang terjadi selanjutnya menjadi titik balik dalam sejarah Islam?" Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab berkata, "Untuk apa lagi kita bersembunyi?" Sejak saat itu, kaum muslim berani membaca Al-Quran dengan suara lantang. Sebelumnya, mereka membaca seperti dengungan lebah di dalam sarang, tetapi kini mereka berani mengumandangkannya dengan jelas. Keberanian ini muncul karena ada dua singa yang mengawal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Asadullah, singa Allah, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab, Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, juga dijuluki Abu Hafs. Mereka pun membaca dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aha'a. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashka'a. Islam pun semakin kuat meskipun harus menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Hingga akhirnya tiba masa hijrah. Umar bin Khattab termasuk dalam golongan yang pertama kali hijrah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi hijrah, usianya 53 tahun. Jika dikurangi 13 tahun, maka usia Umar saat hijrah adalah 40 tahun. Umar bin Khattab adalah pria tinggi besar, seorang juara gulat. Ia pun hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin, mengikuti Rasulullah. Di Madinah, Umar menikahkan putrinya, Hafsyah, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, Hafsyah menjadi salah satu istri Nabi dan bergelar Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Karena itulah, putranya, Abdullah bin Umar, banyak meriwayatkan hadis. Sebagai adik Hafsyah, ia memiliki akses ke rumah Nabi dan bisa sering belajar darinya. Kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam. Sakifah Bani Sa'idah berada di sebelah kanan Masjid Nabawi. Hingga kini, tempat itu masih berupa taman yang tidak boleh dibangun apapun di atasnya. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama, pengganti kepemimpinan politik Nabi. Namun,
Beliau hanya memerintah selama 2 tahun sebelum wafat. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan Islam beralih kepada Umar bin Khattab. Saat Abu Bakar menjabat, ia dipanggil dengan gelar Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Namun, jika Umar juga memakai gelar ini, maka namanya akan menjadi Khalifatul Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah yang terlalu panjang. Agar lebih ringkas, para sahabat sepakat memberi Umar gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Ia adalah pemimpin Muslim pertama yang mendapat gelar ini. Reformasi di masa Umar bin Khattab. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi penting. Mendirikan kepolisian pada masa Abu Bakar, belum ada lembaga kepolisian. Umar adalah yang pertama membentuk sistem kepolisian di Madinah. Menggaji tentara secara tetap. Sebelumnya, tentara hanya mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, ghanimah. Umar mulai memberikan gaji rutin kepada tentara, baik dalam kondisi perang maupun damai. Membangun rumah wakaf. Sebelum itu, hanya ada Baitul Mal, perbendaharaan negara, tetapi Umar mendirikan rumah wakaf khusus untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Mendirikan kantor administrasi negara, Diwan. Sebelum masa Umar, tidak ada sistem administrasi negara. Umar mendirikan kantor-kantor pemerintahan, mengatur pegawai, dan menetapkan gaji tetap bagi mereka. Ekspansi wilayah Islam di bawah kepemimpinannya, Islam tersebar luas. Di selatan, Yaman. Di utara, negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Di barat, menyeberangi Laut Merah hingga ke Mesir. Umar bin Khattab membawa banyak perubahan yang menjadikan Islam semakin kuat dan tersusun rapi dalam sistem pemerintahan yang lebih modern. Pembebasan Mesir oleh Amr bin Ash. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengutus seorang sahabat bernama Amr bin Ash untuk membebaskan Mesir. Jangan gunakan istilah ekspansi, eksploitasi, atau ekstradisi. Banyak mahasiswa salah menulis bahwa Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke Mesir. Padahal, ekspansi berarti penjajahan atau perluasan kekuasaan. Islam tidak menaklukkan Mesir dengan maksud menjajah, melainkan dengan istilah fathu, yang berarti pembebasan. Mesir dibebaskan dari apa? Dari menyembah berhala. Dari menyembah matahari. Dari menyembah sungai Nil. Mereka diajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Islam datang, Mesir masih menganut agama nenek moyang mereka yang menyembah dewa matahari, Ra. Jika Anda pergi ke Museum Mesir, Anda akan melihat simbol matahari dengan tangan-tangan yang mengulurkan nikmat. Mereka percaya bahwa tanpa matahari, gandum tidak akan tumbuh, dan jika gandum tidak tumbuh, mereka tidak bisa makan dan akan mati. Bahkan hingga hari ini, masih ada orang yang menyembah matahari. Contohnya di Jepang, di mana simbol matahari menjadi bagian dari budaya mereka. Orang Arab jahiliyah pun dahulu menyembah matahari, sehingga Rasulullah melarang sholat ketika matahari tepat terbit, waktu isyraq, karena saat itu adalah waktu ibadah bagi para penyembah matahari. Dahulu, Buya Hamka pernah dipaksa oleh penjajah Jepang untuk menyembah matahari. Namun, beliau menolak dengan tegas. Mesir dan perkembangan agama. Setelah era penyembahan matahari, agama Kristen masuk ke Mesir. Namun, orang Mesir beragama Kristen Koptik yang berbeda dengan Katolik Romawi. Pada masa lalu, Romawi Katolik pernah menjajah umat Kristen Koptik di Mesir. Akibatnya, mereka merasa tertindas. Ketika Islam datang, mereka justru merasa dibebaskan dari penjajahan Romawi. Sejarah ini bisa ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Islam masuk ke Mesir bukan dengan perang, tetapi karena orang Mesir merasa dibebaskan dari penjajahan Katolik Romawi. Ketika Mesir sudah merdeka,
datanglah Inggris dengan alasan menjaga saudara-saudara mereka yang Kristen Koptik agar tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Saat itu, Paus Koptik Mesir naik ke mimbar Al-Azhar dan berkata, "Jika keberadaan Inggris di Mesir hanya untuk melindungi kami, biarlah kami mati di tangan saudara-saudara kami yang muslim. Karena dulu pun, Islam datang untuk membebaskan kami." Pidato ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Islam, rahmat bagi semua umat. Islam, ketika menjadi kekuatan besar, justru membawa rahmat bagi semesta alam. Buktinya, Kristen Koptik di Mesir tidak dihancurkan oleh umat Islam. Hingga kini, gereja-gereja tetap berdiri tegak di Mesir. Gereja Saint Catherine, gereja tertua di bawah Bukit Jabal Musa, masih berdiri hingga hari ini. Nabi Musa menerima wahyu di atas gunung itu, dan di bawahnya ada gereja yang dibangun oleh umat Kristen. Jika Umar bin Khattab mau, ia bisa menghancurkan semua tempat ibadah non-Muslim, tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Di India, Islam pernah berkuasa selama ratusan tahun. Namun, kaum Hindu masih tetap ada. Seandainya Islam itu ekstrim dan menghabisi minoritas, maka Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, dan aktor-aktor Bollywood lainnya yang Hindu tidak akan ada hari ini. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas, tetapi agama lain tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Inilah bukti bahwa Islam tidak memusnahkan minoritas, melainkan membawa keadilan dan perlindungan bagi semua manusia. Kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam membebaskan Palestina. Banyak orang takut jika Islam bangkit, mereka akan dibunuh. Namun, sejarah membuktikan bahwa Islam selalu membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukti sejarah ini dapat dilihat di berbagai tempat seperti Bumi Melayu dan Kerajaan Siak, Sri Indrapura, Candi Muara Takus, Mesir yang tetap tegak berdiri hingga sekarang. Palestina, Islam masuk dengan damai. Palestina pada masa itu dikuasai oleh Kristen Ortodoks. Saat Islam hendak mengambil alih, kunci kota tidak mau diserahkan kepada sembarang orang. Pimpinan agama Kristen di Palestina berkata, "Aku hanya mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab." Mereka penasaran ingin melihat seperti apa sosok Umar. Mereka membayangkan seorang pemimpin besar yang akan datang dengan pasukan berkuda, baju besi, dan tombak. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Umar datang hanya dengan seekor unta dan seorang pelayan. Umar dan pelayannya bahkan bergantian naik unta. Saat mereka mendekati pintu Baitul Maqdis, giliran pelayannya yang naik unta, sementara Umar berjalan di bawah. Orang-orang bertanya, yang mana Umar bin Khattab? Mereka terkejut melihat pemimpin yang telah menaklukkan Yaman, Palestina, dan Mesir itu berpakaian sederhana, tanpa jubah sutra, tanpa cincin emas, tanpa kereta kencana. Umar kemudian dipersilakan untuk sholat di dalam gereja tempat kelahiran Nabi Isa AS, tetapi Umar menolaknya. Ia justru sholat di luar gereja. Ketika ditanya, Umar menjawab, "Jika aku sholat di dalam gereja ini, suatu hari nanti umat Islam mungkin akan menjadikannya masjid." Bekas sujud Umar di tempat itu akhirnya dibangun sebuah masjid, yang kini dikenal sebagai Masjid Umar bin Khattab, berdiri berhadapan dengan katedral kelahiran Nabi Isa AS. Ini menunjukkan kebijaksanaan Umar dalam menjaga kerukunan antaragama. Dendam Persia terhadap Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, ini menjadi pukulan berat bagi mereka. Perlu diketahui, bangsa Persia lebih kuat daripada Romawi. Dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum yang menceritakan kekalahan Romawi oleh Persia. Jika Persia bisa mengalahkan Romawi, itu berarti Persia adalah kekuatan terbesar dunia saat itu. Tetapi kemudian Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Artinya, Umar bin Khattab telah menguasai dunia. Namun, kekalahan ini menimbulkan dendam. Akhirnya,
Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi. Umar ditikam pada tanggal 24 Zulhijjah saat sholat subuh. Umar bertahan beberapa hari, hingga akhirnya wafat pada 30 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, dalam usia 63 tahun. Menariknya, usia Umar saat wafat sama dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, 63 tahun. Persiapan memandikan jenazah. Saat Umar wafat, jenazahnya dimandikan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Seharusnya anak laki-laki yang memandikan jenazah ayahnya. Di banyak masjid ada pelatihan memandikan jenazah, tetapi seringkali yang ikut justru orang tua-tua. Seharusnya anak-anak muda yang ikut agar mereka siap ketika saatnya tiba. Sebab, jika anak sendiri yang memandikan ayahnya, ia akan melakukannya dengan penuh kasih sayang. Tapi jika orang lain yang memandikan, bisa jadi mereka akan melakukannya dengan kasar, tanpa perasaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan ilmu fardu kifayah ini kepada generasi muda, agar ketika kita wafat, mereka tahu cara merawat kita dengan baik. Kesimpulan, Islam masuk ke Palestina dengan damai, tanpa merusak tempat ibadah. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sederhana dan bijaksana. Persia yang kalah oleh Umar menyimpan dendam, hingga akhirnya ia dibunuh. Anak laki-laki sebaiknya diajarkan memandikan jenazah ayahnya sejak dini. Pelajaran dari Umar bin Khattab dan pentingnya memandikan jenazah. Seorang ibu memandikan anaknya berkali-kali dalam sehari, setelah tidur, setelah makan, setelah bermain. Dalam setahun, seorang ibu bisa memandikan anaknya lebih dari 1.500 kali. Namun, ketika seorang ibu meninggal, ia hanya meminta anaknya untuk memandikannya sekali saja, mandi jenazah. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, yang ketika wafat, jenazahnya dimandikan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Hal ini mengajarkan kita bahwa anak laki-laki sebaiknya memandikan jenazah ayahnya sebagai bentuk bakti terakhir. Maka, latihlah anak-anak muda dalam fardu kifayah, terutama dalam memandikan jenazah. Jangan sampai yang ikut pelatihan hanya orang tua saja. Anak-anak muda harus siap untuk menjalankan tugas ini. Siapa yang menyolatkan Umar bin Khattab? Imam salat jenazah Umar bin Khattab adalah Suhaib Ar-Rumi, seorang mualaf dari Romawi. Ini mengajarkan bahwa dalam Islam, persaudaraan tidak memandang suku dan bangsa. Suhaib dulunya merantau ke Makkah dalam keadaan miskin. Ketika hendak hijrah ke Madinah, hartanya ditahan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, "Kau dulu datang ke Makkah dalam keadaan miskin. Sekarang kau sudah kaya. Jika ingin ikut Muhammad, tinggalkan semua hartamu." Suhaib rela meninggalkan hartanya demi Islam. Akhirnya, ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan memimpin salat jenazah Umar bin Khattab. Dimakamkan di tempat paling mulia. Setelah wafat, Umar bin Khattab dimakamkan di tempat paling mulia, yaitu di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami para nabi, di mana kami wafat, disitulah kami dikuburkan." Maka, beliau dimakamkan di dalam kamar rumahnya bersama Aisyah. Setelah itu, Abu Bakar dimakamkan di sebelahnya. Kemudian, Umar bin Khattab juga dimakamkan di tempat yang sama. Ketika kita berziarah ke sana, kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamu alayka ya Umar Al-Faruq. Pembunuhan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lulu'ah al-Majusi, seorang budak dari Persia. Pada tanggal 24 Zulhijjah, Abu Lulu'ah menikam Umar saat salat subuh. Umar bertahan selama 4 hari,
kemudian wafat pada 30 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Tentang salat di masjid yang ada kuburan. Ada banyak perbedaan pendapat tentang hukum salat di masjid yang ada kuburan. Perlu dibedakan antara salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya, seperti Masjid Nabawi. Salat menghadap kuburan. Mengubah kuburan menjadi masjid. Yang dilarang adalah mengubah kuburan menjadi masjid, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam Santo Thomas sebagai tempat ibadah. Namun, salat di Masjid Nabawi tetap sah karena masjid itu sudah ada sebelum makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalamnya. Kesimpulan: latih anak-anak muda dalam memandikan jenazah, karena itu adalah bakti terakhir mereka kepada orang tua. Islam tidak memandang suku dan bangsa, buktinya Umar bin Khattab disalatkan oleh seorang mualaf dari Romawi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, tempat paling mulia di dunia. Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah al-Majusi karena dendam Persia terhadap Islam. Perbedaan hukum salat di masjid yang ada kuburan harus dipahami dengan benar, agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab berkata, "Untuk apa lagi kita bersembunyi?" Sejak saat itu, kaum muslim berani membaca Al-Quran dengan suara lantang. Sebelumnya, mereka membaca seperti dengungan lebah di dalam sarang, tetapi kini mereka berani mengumandangkannya dengan jelas. Keberanian ini muncul karena ada dua singa yang mengawal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Asadullah, singa Allah, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab, Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, juga dijuluki Abu Hafs. Mereka pun membaca dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'aha'a. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashka'a. Islam pun semakin kuat meskipun harus menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Hingga akhirnya tiba masa hijrah. Umar bin Khattab termasuk dalam golongan yang pertama kali hijrah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi hijrah, usianya 53 tahun. Jika dikurangi 13 tahun, maka usia Umar saat hijrah adalah 40 tahun. Umar bin Khattab adalah pria tinggi besar, seorang juara gulat. Ia pun hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin, mengikuti Rasulullah. Di Madinah, Umar menikahkan putrinya, Hafsyah, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, Hafsyah menjadi salah satu istri Nabi dan bergelar Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Karena itulah, putranya, Abdullah bin Umar, banyak meriwayatkan hadis. Sebagai adik Hafsyah, ia memiliki akses ke rumah Nabi dan bisa sering belajar darinya. Kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam. Sakifah Bani Sa'idah berada di sebelah kanan Masjid Nabawi. Hingga kini, tempat itu masih berupa taman yang tidak boleh dibangun apapun di atasnya. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama, pengganti kepemimpinan politik Nabi. Namun, beliau hanya memerintah selama 2 tahun sebelum wafat. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan Islam beralih kepada Umar bin Khattab. Saat Abu Bakar menjabat, ia dipanggil dengan gelar Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Namun, jika Umar juga memakai gelar ini, maka namanya akan menjadi Khalifatul Khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah yang terlalu panjang. Agar lebih ringkas, para sahabat sepakat memberi Umar gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Ia adalah pemimpin Muslim pertama yang mendapat gelar ini. Reformasi di masa Umar bin Khattab. Selama masa pemerintahannya,
Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi penting. Mendirikan kepolisian pada masa Abu Bakar, belum ada lembaga kepolisian. Umar adalah yang pertama membentuk sistem kepolisian di Madinah. Menggaji tentara secara tetap. Sebelumnya, tentara hanya mendapatkan bagian dari harta rampasan perang, ghanimah. Umar mulai memberikan gaji rutin kepada tentara, baik dalam kondisi perang maupun damai. Membangun rumah wakaf. Sebelum itu, hanya ada Baitul Mal, perbendaharaan negara, tetapi Umar mendirikan rumah wakaf khusus untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Mendirikan kantor administrasi negara, Diwan. Sebelum masa Umar, tidak ada sistem administrasi negara. Umar mendirikan kantor-kantor pemerintahan, mengatur pegawai, dan menetapkan gaji tetap bagi mereka. Ekspansi wilayah Islam di bawah kepemimpinannya, Islam tersebar luas. Di selatan, Yaman. Di utara, negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Di barat, menyeberangi Laut Merah hingga ke Mesir. Umar bin Khattab membawa banyak perubahan yang menjadikan Islam semakin kuat dan tersusun rapi dalam sistem pemerintahan yang lebih modern. Pembebasan Mesir oleh Amr bin Ash. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengutus seorang sahabat bernama Amr bin Ash untuk membebaskan Mesir. Jangan gunakan istilah ekspansi, eksploitasi, atau ekstradisi. Banyak mahasiswa salah menulis bahwa Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke Mesir. Padahal, ekspansi berarti penjajahan atau perluasan kekuasaan. Islam tidak menaklukkan Mesir dengan maksud menjajah, melainkan dengan istilah fathu yang berarti pembebasan. Mesir dibebaskan dari apa? Dari menyembah berhala. Dari menyembah matahari. Dari menyembah sungai Nil. Mereka diajak untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Islam datang, Mesir masih menganut agama nenek moyang mereka yang menyembah dewa matahari, Ra. Jika Anda pergi ke Museum Mesir, Anda akan melihat simbol matahari dengan tangan-tangan yang mengulurkan nikmat. Mereka percaya bahwa tanpa matahari, gandum tidak akan tumbuh, dan jika gandum tidak tumbuh, mereka tidak bisa makan dan akan mati. Bahkan hingga hari ini, masih ada orang yang menyembah matahari. Contohnya di Jepang, di mana simbol matahari menjadi bagian dari budaya mereka. Orang Arab jahiliyah pun dahulu menyembah matahari, sehingga Rasulullah melarang sholat ketika matahari tepat terbit, waktu isyraq, karena saat itu adalah waktu ibadah bagi para penyembah matahari. Dahulu, Buya Hamka pernah dipaksa oleh penjajah Jepang untuk menyembah matahari. Namun, beliau menolak dengan tegas. Mesir dan perkembangan agama. Setelah era penyembahan matahari, agama Kristen masuk ke Mesir. Namun, orang Mesir beragama Kristen Koptik yang berbeda dengan Katolik Romawi. Pada masa lalu, Romawi Katolik pernah menjajah umat Kristen Koptik di Mesir. Akibatnya, mereka merasa tertindas. Ketika Islam datang, mereka justru merasa dibebaskan dari penjajahan Romawi. Sejarah ini bisa ditemukan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Islam masuk ke Mesir bukan dengan perang, tetapi karena orang Mesir merasa dibebaskan dari penjajahan Katolik Romawi. Ketika Mesir sudah merdeka, datanglah Inggris dengan alasan menjaga saudara-saudara mereka yang Kristen Koptik agar tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Saat itu, Paus Koptik Mesir naik ke mimbar Al-Azhar dan berkata, "Jika keberadaan Inggris di Mesir hanya untuk melindungi kami, biarlah kami mati di tangan saudara-saudara kami yang muslim. Karena dulu pun, Islam datang untuk membebaskan kami." Pidato ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Islam, rahmat bagi semua umat. Islam, ketika menjadi kekuatan besar, justru membawa rahmat bagi semesta alam. Buktinya, Kristen Koptik di Mesir tidak dihancurkan oleh umat Islam. Hingga kini,
gereja-gereja tetap berdiri tegak di Mesir. Gereja Saint Catherine, gereja tertua di bawah Bukit Jabal Musa, masih berdiri hingga hari ini. Nabi Musa menerima wahyu di atas gunung itu, dan di bawahnya ada gereja yang dibangun oleh umat Kristen. Jika Umar bin Khattab mau, ia bisa menghancurkan semua tempat ibadah non-Muslim, tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Di India, Islam pernah berkuasa selama ratusan tahun. Namun, kaum Hindu masih tetap ada. Seandainya Islam itu ekstrim dan menghabisi minoritas, maka Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, dan aktor-aktor Bollywood lainnya yang Hindu tidak akan ada hari ini. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas, tetapi agama lain tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Inilah bukti bahwa Islam tidak memusnahkan minoritas, melainkan membawa keadilan dan perlindungan bagi semua manusia. Kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam membebaskan Palestina. Banyak orang takut jika Islam bangkit, mereka akan dibunuh. Namun, sejarah membuktikan bahwa Islam selalu membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukti sejarah ini dapat dilihat di berbagai tempat seperti Bumi Melayu dan Kerajaan Siak, Sri Indrapura, Candi Muara Takus, Mesir yang tetap tegak berdiri hingga sekarang. Palestina, Islam masuk dengan damai. Palestina pada masa itu dikuasai oleh Kristen Ortodoks. Saat Islam hendak mengambil alih, kunci kota tidak mau diserahkan kepada sembarang orang. Pimpinan agama Kristen di Palestina berkata, "Aku hanya mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab." Mereka penasaran ingin melihat seperti apa sosok Umar. Mereka membayangkan seorang pemimpin besar yang akan datang dengan pasukan berkuda, baju besi, dan tombak. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat Umar datang hanya dengan seekor unta dan seorang pelayan. Umar dan pelayannya bahkan bergantian naik unta. Saat mereka mendekati pintu Baitul Maqdis, giliran pelayannya yang naik unta, sementara Umar berjalan di bawah. Orang-orang bertanya, yang mana Umar bin Khattab? Mereka terkejut melihat pemimpin yang telah menaklukkan Yaman, Palestina, dan Mesir itu berpakaian sederhana, tanpa jubah sutra, tanpa cincin emas, tanpa kereta kencana. Umar kemudian dipersilakan untuk sholat di dalam gereja tempat kelahiran Nabi Isa AS, tetapi Umar menolaknya. Ia justru sholat di luar gereja. Ketika ditanya, Umar menjawab, "Jika aku sholat di dalam gereja ini, suatu hari nanti umat Islam mungkin akan menjadikannya masjid." Bekas sujud Umar di tempat itu akhirnya dibangun sebuah masjid, yang kini dikenal sebagai Masjid Umar bin Khattab, berdiri berhadapan dengan katedral kelahiran Nabi Isa AS. Ini menunjukkan kebijaksanaan Umar dalam menjaga kerukunan antaragama. Dendam Persia terhadap Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, ini menjadi pukulan berat bagi mereka. Perlu diketahui, bangsa Persia lebih kuat daripada Romawi. Dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum yang menceritakan kekalahan Romawi oleh Persia. Jika Persia bisa mengalahkan Romawi, itu berarti Persia adalah kekuatan terbesar dunia saat itu. Tetapi kemudian Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Artinya, Umar bin Khattab telah menguasai dunia. Namun, kekalahan ini menimbulkan dendam. Akhirnya, Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi. Umar ditikam pada tanggal 24 Zulhijjah saat sholat subuh. Umar bertahan beberapa hari, hingga akhirnya wafat pada 30 Zulhijjah tahun 23 Hijriyah, dalam usia 63 tahun. Menariknya, usia Umar saat wafat sama dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq, 63 tahun. Persiapan memandikan jenazah. Saat Umar wafat, jenazahnya dimandikan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita.
Seharusnya anak laki-laki yang memandikan jenazah ayahnya. Di banyak masjid ada pelatihan memandikan jenazah, tetapi seringkali yang ikut justru orang tua-tua. Seharusnya anak-anak muda yang ikut agar mereka siap ketika saatnya tiba. Sebab, jika anak sendiri yang memandikan ayahnya, ia akan melakukannya dengan penuh kasih sayang. Tapi jika orang lain yang memandikan, bisa jadi mereka akan melakukannya dengan kasar, tanpa perasaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengajarkan ilmu fardu kifayah ini kepada generasi muda, agar ketika kita wafat, mereka tahu cara merawat kita dengan baik. Kesimpulan, Islam masuk ke Palestina dengan damai, tanpa merusak tempat ibadah. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sederhana dan bijaksana. Persia yang kalah oleh Umar menyimpan dendam, hingga akhirnya ia dibunuh. Anak laki-laki sebaiknya diajarkan memandikan jenazah ayahnya sejak dini. Pelajaran dari Umar bin Khattab dan pentingnya memandikan jenazah. Seorang ibu memandikan anaknya berkali-kali dalam sehari, setelah tidur, setelah makan, setelah bermain. Dalam setahun, seorang ibu bisa memandikan anaknya lebih dari 1.500 kali. Namun, ketika seorang ibu meninggal, ia hanya meminta anaknya untuk memandikannya sekali saja, mandi jenazah. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, yang ketika wafat, jenazahnya dimandikan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Hal ini mengajarkan kita bahwa anak laki-laki sebaiknya memandikan jenazah ayahnya sebagai bentuk bakti terakhir. Maka, latihlah anak-anak muda dalam fardu kifayah, terutama dalam memandikan jenazah. Jangan sampai yang ikut pelatihan hanya orang tua saja. Anak-anak muda harus siap untuk menjalankan tugas ini. Siapa yang menyolatkan Umar bin Khattab? Imam salat jenazah Umar bin Khattab adalah Suhaib Ar-Rumi, seorang mualaf dari Romawi. Ini mengajarkan bahwa dalam Islam, persaudaraan tidak memandang suku dan bangsa. Suhaib dulunya merantau ke Makkah dalam keadaan miskin. Ketika hendak hijrah ke Madinah, hartanya ditahan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata, "Kau dulu datang ke Makkah dalam keadaan miskin. Sekarang kau sudah kaya. Jika ingin ikut Muhammad, tinggalkan semua hartamu." Suhaib rela meninggalkan hartanya demi Islam. Akhirnya, ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan memimpin salat jenazah Umar bin Khattab. Dimakamkan di tempat paling mulia. Setelah wafat, Umar bin Khattab dimakamkan di tempat paling mulia, yaitu di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami para nabi, di mana kami wafat, disitulah kami dikuburkan." Maka, beliau dimakamkan di dalam kamar rumahnya bersama Aisyah. Setelah itu, Abu Bakar dimakamkan di sebelahnya. Kemudian, Umar bin Khattab juga dimakamkan di tempat yang sama. Ketika kita berziarah ke sana, kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamu alayka ya Umar Al-Faruq. Pembunuhan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi, seorang budak dari Persia. Pada tanggal 24 Zulhijjah, Abu Lulu'ah menikam Umar saat salat subuh. Umar bertahan selama 4 hari, kemudian wafat pada 30 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Tentang salat di masjid yang ada kuburan. Ada banyak perbedaan pendapat tentang hukum salat di masjid yang ada kuburan. Perlu dibedakan antara salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya, seperti Masjid Nabawi. Salat menghadap kuburan. Mengubah kuburan menjadi masjid. Yang dilarang adalah mengubah kuburan menjadi masjid, seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam Santo Thomas sebagai tempat ibadah. Namun,
Salat di Masjid Nabawi tetap sah karena masjid itu sudah ada sebelum makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalamnya. Kesimpulan: latih anak-anak muda dalam memandikan jenazah, karena itu adalah bakti terakhir mereka kepada orang tua. Islam tidak memandang suku dan bangsa, buktinya Umar bin Khattab disalatkan oleh seorang mualaf dari Romawi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, tempat paling mulia di dunia. Umar dibunuh oleh Abu Lulu'ah al-Majusi karena dendam Persia terhadap Islam. Perbedaan hukum salat di masjid yang ada kuburan harus dipahami dengan benar, agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan.